Perkenalkan, saya Irin Lutfitasari, NIM 19051204086. Standarisasi jaringan komputer. Pertama ada OSI. Protokol internet pertama kali dirancang pada tahun 1980-an. Akan tapi di tahun 1990-an, di mana internet semakin populer, host yang semakin banyak, mulai bermunculan protokol yang hanya bisa digunakan oleh kalangan tertentu, atau protokol yang dibuat oleh pabrik tertentu yang belum tentu kompatibel dengan protokol lain dari pabrik yang lain pula. Sehingga pada akhirnya Badan International Standard Organization atau ISO membuat standarisasi protokol yang saat ini dikenal dengan Protokol Model Open System Interconnection atau OSI. Model OSI ini menjadi referensi dari konsep dasar teori tentang cara kerja sebuah protokol. Dalam perkembangannya, TCP atau IP digunakan sebagai standar de facto. Ketika ISO International Standard Organization membuat standarisasi protokol, maka terciptalah sebuah standar model referensi yang berisi cara kerja protokol. Model referensi yang kemudian disebut dengan Open System Interconnection atau OSI. OSI memiliki beberapa layer. Pertama ada application layer, merupakan layer di mana terjadi interaksi antarmuka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan melalui pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Beberapa server dan protokol yang berada di layer ini misalnya HTTP, FTP, SMTP, dan lain sebagainya. Kedua ada presentation layer. Layer ini bekerja dengan mentransmisikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Pada layer ini juga data akan dienkripsi untuk dideskripsi. Lapisan ketiga yaitu session layer. Session layer akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Di layer ini ada protokol name, reconnection, NVS, dan SMP. Keempat ada transport layer. Layer ini melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Selain itu, pada layer ini akan menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data. Misalnya protokol TCP. Protokol ini akan mengirim paket data sekaligus akan memastikan bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang atau rusak di tengah jalan. Kelima, ada network layer. Network layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim data maupun IP tujuan data. Pada kondisi tertentu, layer ini juga akan melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Keenam ada data link layer, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan tersebut seperti hub, write, Raspberry, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IAA 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan Logical Link Control atau LLC dan lapisan Media Access Control atau MIC. Ketujuh ada Physical Layer. Layer physical bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Kedua, ada TCP atau IP. TCP atau IP layer disebut dengan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Layer,
merupakan model komunikasi data dikembangkan oleh US Department of Defense atau DoD yang mereferensikan komunikasi data antar peralatan jaringan dan antar jaringan. Pada awalnya, model ini digunakan pada sistem yang berbasis Unix. Namun pada saat ini, TCP atau IP model merupakan model yang umum digunakan untuk sistem seperti Microsoft dan Novell. Sebagai protokol komunikasi di internet, metode pengalaman pada model ini menggunakan metode pengalamatan secara logikal dengan disebut IP address. Arsitektur TCP atau IP tidaklah berbasis model referensi 7 lapis OSI, tetapi menggunakan model referensi DARPA. TCP atau IP mengimplementasikan arsitektur berlapis yang terdiri dari 4 lapis. Pertama adalah lapisan aplikasi. Adalah lapisan yang paling dasar dari sebuah protokol TCP atau IP dan memiliki kontak langsung ke pengguna. Jika kita analogikan pada layer ini, contohnya adalah aplikasi yang digunakan ketika bermain komputer. Pada tahap yang satu ini, aplikasi yang dijalankan mempengaruhi jenis protokol lanjutan yang akan digunakan. Misalnya ketika membuka sebuah web browser, maka komputer akan secara otomatis menjalankan protokol HTTP. Lain halnya ketika mengirim file, maka protokol yang akan digunakan adalah VTP atau File Transfer Control. Selanjutnya adalah lapisan transport yang berfungsi untuk menjembatani transportasi perpindahan data antar komputer. Lapisan yang satu ini berada setingkat di atas lapisan application. Pada lapisan ini, ada dua jenis protokol yang sering digunakan, yaitu UDP ataupun TCP. Protokol ini memiliki keunggulan masing-masing. Pada protokol TCP, ibaratkan adalah menaiki sebuah mobil. Walaupun jalannya tidak terlalu cepat, serta tidak bisa membalap, protokol TCP menjamin keamanan paket data yang dikirim 100%. Namun, paket UDP berbeda. Analoginya seperti menaiki sebuah motor. Memang kecepatannya tak terkalahkan, namun protokol tersebut tidak bisa menjamin bahwa data dalam keadaan seutuhnya penuh ketika sampai di tujuan. Oleh karena itu, protokol UDP digunakan untuk mentransfer data yang tidak akan konkret ketika hilang beberapa persen bagiannya. Ketiga ada lapisan network. Protokol pada lapisan transportasi akan dikonversikan menjadi sebuah IP address yang berguna untuk memasang antar komputer pada jaringan. Pada layar network, terjadi pemecahan data agar bisa sesuai dengan besar media yang akan dilalui. Setiap paket terpecah menjadi bagian-bagian kecil. Mereka akan mengalami proses enkapsulasi atau pembungkusan. Seperti itu, paket diberikan alamat dan dikirim ke komputer tujuan berdasarkan jalur paket yang akan dikirim. Lalu pada lapisan protokol TCP atau IP memilih kontak langsung dengan hardware komputer. Dengan transmisi khusus, komputer memiliki untuk pengiriman data pada lapisan network melalui media kabel, tembaga, fiber optik, ataupun secara naik kabel wireless. Lapisan terakhir ini disebut dengan lapisan network interface. Ketiga ada UDP. UDP atau User Data Protocol memiliki cara kerja yang jelas berbeda dengan TCP. UDP mempunyai saluran atau channel yang berfungsi untuk mengkoneksikan antar host untuk saling kirim informasi data. Channel itulah yang kemudian disebut dengan port UDP. Agar dapat terhubung dengan protokol UDP, aplikasi sebuah komputer harus melengkapi alamat IP. Port UDP nantinya berguna untuk multiplexed message UA. Maksudnya port UDP sangat dimungkinkan mampu bekerja menerima dan mengirim pesan data secara bersamaan. Lalu setiap nomor channel UDP atau port UDP dilengkapi dengan nomor unik khusus dalam pembagiannya sendiri. Lalu ada network protokol. Network protokol terdiri atas 15, yaitu Serial Line International Protocol atau SLIP, yang merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP secara saluran telepon.
Lalu ada Simple Mail Transport Protocol atau SMTP, yaitu protokol yang umum digunakan untuk mengirim email. Protokol ini digunakan untuk mengirim data dari komputer pengiriman email ke server email penerima. Lalu ada Hypertext Transport Protocol atau HTTP, yaitu protokol yang digunakan oleh World Wide Web. HTTP didefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirim dari server ke klien. Lalu ada Telecommunication Network atau protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau Local Area Network. Lalu ada File Transfer Protocol atau FTP, protokol internet yang bekerja di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internetwork. Lalu ada Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP, protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perorangan, dan lainnya, seperti file atau printer di dalam jaringan baik di internet atau intranet. Lalu ada Secure Socket Layer atau SSL, protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Ditambah lagi, SSL digunakan tidak hanya keamanan koneksi web, tetapi untuk berbagai aplikasi yang memerlukan enkripsi dari jaringan end-to-end. Untuk memodifikasi SSL, aplikasi Linux dapat menggunakan perintah a2disk-mode. Lalu ada Simple Network Monitoring Protocol atau SNMP, protokol yang digunakan untuk memonitoring device di jaringan. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol ini yaitu MTG dan Dude. Lalu ada Secure Search atau SSH, protokol jaringan yang kemungkinan pertukaran data secara aman antar komputer. Contoh perintahnya yaitu SSH user at IP server. Lalu ada Post Official Protocol version 3 atau POP3, protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Lalu ada Internet Message Access Protocol atau IMAP, protokol standar untuk mengakses dan mengambil email dari server. IMAP memungkinkan pengguna memiliki pesan email yang akan diambil dan membuat folder di server mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Lalu ada Internet Control Message Protocol atau ECPMP. ECPMP utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan, sebagai contoh, bahwa sebuah komputer tujuannya tidak bisa dijangkau. Lalu ada Point-to-Point Protocol, protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network. Lalu ada Domain Name System atau DNS, distribusi database sistem yang digunakan untuk mencari nama komputer di jaringan menggunakan TCP atau IP. Lalu ada HTTPS, versi aman dari HTTP, protokol communication dari World Wide Web.